Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Tidak bisa dipungkiri, alam semesta ini memang penuh dengan keindahan. Banyak terdapat pemandangan yang memukau, suara-suara yang mempesona, dan juga aroma yang menyejukkan. Alam semesta ini memberikan kita banyak keajaiban dan keindahan yang tiada taranya. Tetapi ingat, jangan sampai kita terjebak pada tipuan dari alam zahirnya. Alam ini pada zahirnya memanglah memperlihatkan berbagai keindahan. Namun di sebalik semua itu tersimpan peringatan yang amat penting. Makanya kita harus terus menjaganya agar tetap suci dan jernih. Alam ini sebenarnya terdiri dari dua aspek utama, yaitu aspek zahir dan aspek batin. Aspek yang zahir yaitu menampilkan keindahan yang ada pada permukaan sisinya. Sedangkan untuk aspek yang batin ialah memberikan peringatan serta memberikan kita kebijaksanaan rohani yang tidak tampak pada sisi permukaannya. Dan agar kita dapat memahami alam semesta ini dengan lebih baik, maka kita harus memahaminya dari kedua aspek tersebut. Secara umumnya, alam semesta ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian besar, seperti alam terendah yang dikenal sebagai alam dunia ini, alam yang tinggi yang dikenal sebagai alam malakut, alamnya rohani, dan alam yang lebih tinggi lagi yang dikenal sebagai alam ketuhanan, yakni alam Jabarut dan alam Lahut. Sedangkan dunia adalah tempat tinggal manusia yang secara khusus diciptakan Allah untuk kita tempatkan agar dapat melaksanakan hukum dan ketentuan yang telah Allah buat. Dan kita adalah khalifahnya atau penguasa yang bertanggung jawab untuk menjalankan perundang-undangan Allah yang Maha Esa. Bagi manusia yang ingin menjalankan perintah Allah dengan baik, tak perlu khawatir dalam menjalankan tugasnya, karena Allah selalu memberikan ayat-ayatnya, tanda-tandanya, dan juga petunjuk-petunjuknya sebagai lampu penerang jalan untuk menjalani kehidupan ini. Ayat-ayat tersebut atau tanda-tandanya adalah petunjuknya yang sesuai dengan sifat manusia dan alam dunia yang diciptakan olehnya. Agar ayat-ayat tersebut dapat mudah dipahami oleh manusia, maka Allah mengutus manusia pilihannya agar ayat-ayat Allah mudah dipahami. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan ayat-ayat tersebut kepada manusia pilihannya. Para rasul membacakan ayat-ayat Allah dalam bahasa yang mereka pahami. Dalam melaksanakan tugas membawa risalah ilahi, para rasul juga diperkuat dengan mukjizatnya. Dan mukjizat tersebut pada zahirnya merupakan perubahan yang luar biasa terjadi pada anasir alam. Tetapi pada sisi batinnya adalah pertunjukan kekuasaan Tuhan yang nyata kepada para hamba-hambanya. Jadi, kita harus menghindari pandangan yang sekedar pada aspek zahirnya saja. Kita harus belajar melihat pada sisi aspek batiniah dari keindahan alam semesta ini. Dengan belajar untuk selalu menjaga hati kita agar tetap bersih, maka kita akan mampu melihat peringatan serta tanda-tanda dari alam batin yang diberikan oleh Tuhan dalam hidup ini. Di sisi lainnya, ditegaskan juga bahwa kita harus selalu berusaha untuk memahami ketuhanan Allah yang tidak hanya terlihat dari alam dunia, tetapi juga yang terhampar pada alam malakut, alam Jabarut, dan alam Lahut, dengan hati yang tetap terjaga. Ketika hati telah disucikan,
maka kita akan mampu melihat dengan jelas, terlepas dari tipuan dan keindahan hawa nafsu kita yang hanya melihat sesuatu sebatas permukaannya saja. Penyucian hati merupakan kunci untuk menyelamatkan setiap manusia agar tidak lagi tertipu oleh keindahan alam zahir. Hati yang suci dan bersih dapat melihat pada sisi batinnya setiap apapun yang ia pandang pada segi zahirnya. Bila dia mendengar bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, hatinya mendengar ucapan kalam Allah yang Maha Esa. Dan bila dia melihat suatu peristiwa yang terjadi, hatinya melihat perjalanan takdir Allah yang sedang berlaku. Bila dia melihat suatu kegemparan, hatinya melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun yang ia pandang, tiada sesuatu yang terlepas daripada ikatan ketuhanan Allah Azza wa Jalla. Jadi, mari bersama-sama untuk terus belajar bahwa memandang alam semesta ini melalui kedua aspeknya, yaitu aspek zahir dan juga aspek batin. Dan tidak lupa juga agar selalu menjaga hati kita tetap jernih dan suci, sehingga kita dapat melihat peringatan serta tanda-tanda yang tersimpan di alam batin bahwa Tuhan kita Maha Kuasa atas segalanya, sehingga kita dapat merasakan pada setiap pandangan mata batin kita dengan pandangan yang tidak terbatas. Beginilah cara para arifillah. Demikianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.